Hai guys, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu lah. Di video kali ini kita akan mau memberikan tips guys. Ini adalah dia tips untuk pekerja, cara menghemat uang operasional saat PSBB guys. Memperlakukan kembali pembatasan sosial berskala besar PSBB pekan depan bakal membuat para pekerja ibu kota menghabiskan banyak waktu di rumah. Hal ini dapat berdampak positif bagi kondisi perekonomian mereka. Tergantung bagaimana uang yang masuk dengan dikelola dengan hemat. Namun perlu diperhatikan bahwa hemat saja tidak cukup. Pengelolaan keuangan saat PSBB harus dilakukan dengan cermat. Sebab banyak pos pengeluaran lain yang meningkat seperti listrik dan berpotensi jadi beban terhadap keuangan. Berikut sejumlah tips yang perlu diperhatikan. Cari tahu posisi finansial pribadi. Perencanaan keuangan dari advisor Allianz Group Indonesia Andi Nugroho mengatakan di tengah masa pandemi, publik masih dihadapkan dengan ketidakpastian terhadap kondisi perekonomian. Karena itu dana darurat penting disisihkan untuk mencegah kemungkinan terburuk. Namun ia menyarankan agar pekerja kembali menghitung uang dan memperhatikan lagi beberapa dana darurat dan tabungan yang dimiliki, termasuk investasi serta uang-uang yang dimiliki sekarang. Jika karyawan menyadari bahwa tempat bekerja jadi tergoyang secara finansial karena pandemi, maka pekerja harus paham bahwa hal tersebut bakal berimbas langsung kepada mereka. Dari hal ini kita bisa mengetahui dengan lebih akurat kondisi dan posisi kita sekarang secara finansial. Bahkan seandainya ikut terdampak secara finansial, maka harus ikut mendapat juga aset yang dapat segera dijual ataupun dicairkan. Ngerti guys? Aduh, gue juga kagak ngerti ini. Belanja hanya untuk kebutuhan penting. Belanja keperluan yang urgent dan penting agar lebih hemat saat PSBB. Hindari pembelanjaan uang ke hal-hal yang bersifat keinginan semata. Salah satu yang perlu diprioritaskan untuk membelanjakan adalah pembayaran berbagai kewajiban seperti cicilan kredit dan tagihan lainnya guys. Itu dia. Jika merasa mulai jenuh misalnya dengan akan yang masa tiap harinya, maka bisa dilakukan dengan mengganti menu makanan atau berbelanja yang harganya minimal sama atau jauh lebih murah guys. Contoh adalah belanja kebutuhan makanan sehari-hari, tapi bisa kita ganti menunya ke bahan yang tetap bergizi namun lebih murah, serta tidak belanja makan makanan yang kurang perlu. Seperti apakah yang murah yang bergizi guys? Silahkan komen. Tambah porsi dana darurat. Dengan mengurangi pembelanjaan yang bersifat keinginan lah Andi ya, maka uang yang ada dapat pindahkan alokasinya untuk menambah besar porsi dana darurat guys. Sementara jika pemasukan masih dirasa kurang untuk melakukan saving, dirasakan agar menambah pemasukan dilakukan dengan berbisnis. Namun perlu dicatat jumlah modal yang sebaiknya dialokasikan di awal maksimal adalah 30% dari dana menganggur yang dimiliki. Boro-boro dana nganggur guys ya, malahan kurang ini. Pisahkan kebutuhan pribadi dan bekerja. Sementara itu perencanaan keuangan finansial
Consulting Eko Endarto menyarankan agar bekerja memisahkan kebutuhan pribadi dan bekerja saat menjalani work from home atau studi from home. Misalnya penggunaan kuota internet yang pastinya akan meningkat. Betul banget. Sebisa mungkin menurut Eko ya, kebutuhan pulsa untuk aktivitas kerja dan non kerja dipisahkan agar pemakaiannya dapat dikontrol. Dengan demikian, budget yang dikeluarkan untuk biaya tersebut dapat ditekan. Sama juga dengan listrik harus dioptimalkan. Pemakaian AC misalnya ya, kalau bisa jangan dinyalakan terus guys. Ciptakan kondisi rumah seperti kantor tanpa harus membuang banyak energi listrik, tapi tetap nyaman. Cermati potensi investasi. Eko juga menyarankan bekerja yang memiliki dana lebih untuk investasi, mulai masuk ke instrumen saham atau instrumen lainnya guys, yang sedang mengalami penurunan. Namun disarankan tidak memakai dana darurat untuk investasi. Kalau emas kan sekarang masih tinggi ya, bisa cari yang sedang murah untuk jangka panjang, karena kalau sekarang banyak yang turun tetapi jangka panjang akan terjadi sebaliknya guys, semua berarti akan naik ya. Yang sekarang turun bakal naik guys, jadi ini investasi untuk jangka panjang. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Andi. Ia mengatakan uang menganggur untuk investasi tersebut bisa diparkir paling tidak setahun. Namun ia menyarankan untuk memilih portofoli investasi yang bergeraknya stabil. Ini untuk antisipasi agar modal tidak tergerus terlalu dalam jika menempatkan dana di instrumen dengan resiko tinggi seperti saham. Selain itu bisa juga menempatkan dana di instrumen deposito dan reksadana besar uang, pilihan instrumen investasi yang berisiko rendah dan gampang dicairkan lagi. Nah, ya mungkin itu saja yang aku bisa sampaikan kepada pemirsa, semoga bermanfaat guys. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dadah.